Waktu itu saya ke Kalimantan Barat. Terjadi peristiwa Cina-Cina di pedalaman pada diusir ke pantai, pada dibunuhin apa segala macam. Ada berita itu muncul sedikit di Kompas, saya nggak ingat dia dari mana. Berita yang muncul sedikit itu kemudian dikritik sama seseorang dari Pontianak. Ini Kompas kok cuma sepotong-sepotong memberitakan gitu. Bu, kalau mau tahu yang sebenarnya, kirim dong wartawan ke sini. Dengan persiapan seadanya, November 1967, J. Widodo yang kala itu berusia 27 tahun menuju Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, di sana saya udah ditungguin sama orang yang mengirim surat kepada Pak Oyong itu gitu loh. Nah, orang itu namanya Heri Sujiarto Akun kalau saya manggil dia. Nah, mulai dari hari itu ya udah saya keluyuran ke seluruh pedalaman Kalimantan Barat. Setelah tiba di Pontianak, J. Widodo menyusuri Sungai Kapuas menuju kantong-kantong penampungan pengungsi di pedalaman Kalimantan Barat. Betapa terkejutnya dia saat menyaksikan ribuan wajah pucat lapar di sebuah gudang yang diubah menjadi kamp pengungsian di Siantan. Tanggal 24 November 1967, liputan J. Widodo di Kalimantan Barat muncul menjadi berita utama di Kompas. Jumlah pengungsi yang mencapai 42.000 orang sontak jadi sorotan. Sejak hari itu, berita dari Pontianak sering muncul di halaman pertama Kompas. Ketika saya berangkat dari Jakarta, sama sekali tidak rundingan dengan Pak Yakob ataupun Pak Oyong tentang berapa lama saya akan di sana dan mau apa yang saya lakukan. Tapi saya akhirnya 1,5 bulan di sana. Peristiwa yang terjadi di Kalimantan Barat itu sebenarnya efek domino dari peristiwa gerakan 30 September di ibu kota. Kombinasi antara pasukan rakyat Kalimantan Utara, Paraku, dan pasukan gerilya rakyat Sarawak, PGRS, untuk aksi Ganyang Malaysia tahun 1962 dituding pro-komunis. Konflik yang awalnya antara militer dan kelompok PGRS Paraku merujuk pada konflik pembunuhan di daerah Bengkayang dan beberapa wilayah lain. Kecurigaan terjadi, konflik antar etnis pun pecah. Ribuan jiwa menjadi korban. J. Widodo yang terjun di lapangan berhasil menembus banyak narasumber dari pihak yang berkonflik, mulai dari suku asli Dayak, kelompok PGRS Paraku, hingga tentara di lapangan. Laporannya di lapangan seputar penumpasan kelompok PGRS Paraku membawa J. Widodo sebagai saksi jatuhnya ribuan korban dari konflik berdarah yang dikenal sebagai tragedi Mangkok Merah. Namun, ternyata tak semua suka dengan tulisannya. Ia pun tak luput dari ancaman pembunuhan dari berbagai penjuru. Waktu itu di Bengkayang, di sebuah sungai kecil gitu, ngelihat mayat 4 ngapung. Saya lihat, jadi bayangan. Nah, itu semua saya ungkap. Saya ini terancam mau dibunuh orang. Itu dari 3 pihak. Yang satu dari orang Dayak, golongan Dayak yang tidak suka saya ungkap-ungkap tentang Mangkuk Darah. Artinya kebudayaan-kebudayaan lama yang menunjukkan seolah-olah mereka itu orang buas macam. Kedua, Cina-Cina yang golongan merah yang menjadi pro dengan gerilya-gerilya yang ada di pedalaman Kalimantan Barat. Ketiga, tentara yang mencetuskan itu sebenarnya kan mereka melalui orang-orang Dayak ini gitu ya, supaya orang-orang Cina itu lalu pada ke kota semua gitu loh. Lalu dari situ yang komunis lebih gampang tertangkap. Saya ini kan dikasih tahu sama tetangga, dia bilang kalau saya pulang malam, setiap malam kok ada orang tertentu itu juga yang nunggu di sana gitu. Itu mungkin selama seminggu ya kayak gitu, setiap kali tunggu kayak gitu. Sehingga saya pun akhirnya lari. Saya nggak tidur lagi di situ, saya tidur di tempat lain. Tidur di tempat lain tuh kalau zaman itu ya pokoknya asal kenal baru masuk udah.
nggak ada model kayak sekarang hotel. Nggak ada sama sekali. Rumah ke rumah. Iya, dari rumah ke rumah, betul-betul. Kenalan terus. Iya, ya udah. Jadi saya beberapa kali dibuntuti oleh orang-orang yang tidak jelas siapa. Nah, tentang mangkok merah ini, itu kan desa-desa Dayak itu kalau mendapatkan dari desa sebelah di pintu gerbang dia mangkok yang berisi darah, itu artinya kamu diminta untuk bantu membunuh siapa. Jadi pokoknya kalau sudah dikirimin ini artinya dia nggak boleh sela, dia harus ikut gitu. Di tengah situasi memanas, Kompas setiap hari tetap menurunkan berita seputar peristiwa mangkok merah. Waktu saya berangkat ke Kalimantan Barat, itu Kompas oplahnya hanya sekitar 11.000. Waktu setelah saya pulang dari sana dan mengirimkan berita terus itu menjadi 40.000. Ya, itu luar biasa itu. Itu yang pertama kali mengangkat oplah Kompas. Nggak ada wartawan lain, apalagi wartawan Kompas juga nggak ada. Ya saya pertama kali lah orang yang keluar kayak gitu. Orang lain juga nggak ada? Nggak ada, sama sekali nggak ada.